Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, بارك عليه وعلى آله وصحبه فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني والتراجي عذفة يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عذفة يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. وبآيات
تعرف المضحى وتعرفنا وصفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخايف منا فاعلم من هذا وكن وكوني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم طلع البدر علينا صلوا على النبي محمد. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا حبيبي يا وصل عليه. محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
شكور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ahlan wa sahlan kami sampaikan kepada Al-Habib Muhammad bin Anis Shahab, kepada senior Ikhmas juga dihadap mengambil tempat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلوا عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل هدنك ما رأينا قط يا وجه سرور
anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arus al-qafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad Allahu Allah ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrat wirduna yawmal nusuri sallallahu alaihi ya nabi sallallahu alaihi ya rasul ya jaddal hasan wal husain sallallahu alaihi ya nabi wa man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrat wirduna yawman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya wali al-hasanati ya rafi'ad darajati faghfir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati sallallahu ala Muhammad marhaba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaba ya Habib sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا عظيم المال يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جماع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Baik, sebelum acara kita mulai, kami informasikan kembali dan mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah dan juga seluruh panitia untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Dan informasi tambahan bagi jamaah yang merasa menemukan uang, dimohon untuk menghubungi panitia yang ada di luar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafah,
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang kami takdimi dzurriyyatun Nabi Al-Habib Muhammad bin Anis Sahab rahimallahu ta'ala. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Malang Profesor Dr. Haji Maskuri Magister Sains beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin Bapak Kuku Santoso SPD MPD beserta segenap pengurus Masjid Ainul Yakin dan panitia pelaksana acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Dan tak lupa rekan seperjuangan Ikatan Mahasiswa dan alumni Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo, Ikmas dan Iksas Malang Raya. Hafidzakumullahu jami'ah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini dapat berkumpul pada Kamis 3 Maret 2022 bertepatan dengan 29 Rajab 1443 Hijriah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Isra Mi'raj sebagai refleksi dan inspirasi Nabi dalam membangun generasi yang religi dan berbudi pekerti. Salawat beriringan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak bisa memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah kami Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan, dan mau'idah hasanah sebagai acara inti pada malam hari ini menemati acara yang ketiga. Hadirin yang berbahagia, dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan dan bisa dapat menambah keimanan kita. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Malang dan sambutan kedua oleh senior dari Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Maskuri Magister Sains. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Amma ba'du, Khadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Habib Muhammad bin Anis Sahab, yang saya hormati jajaran Takmir Masjid Ainul Yakin dan seluruh ikatan mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, di tengah-tengah hujan rintik-rintik kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul. Bacaan-bacaan yang kita baca adalah menunjukkan kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Ungkapan hati kita, lisan kita, mengalirnya darah yang ada pada tubuh kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari rasa cinta kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka cukup dengan WA-nya Pak Kukuh sore tadi, saya sempatkan datang, walaupun jam 8 nanti, Beb, saya ada rapat dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi nanti saya tidak bisa lama ya. Tetapi ini adalah merupakan bagian dari cinta kami kepada masjid. Pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Islam Malang. Maka kami sangat apresiasi kegiatan ini, karena kegiatan ini akan menggugah ghiroh atau semangat baru bahwa ada kekuatan gaib yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya melalui Isra dan Mi'rajna Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan itu kalau dalam logika kita tidak akan masuk akal. Tetapi ketika Allah mengendaki maka jadilah itu. Dan Isra Mi'raj tentunya adalah memiliki dimensi spiritualitas yang sangat dalam, tetapi juga berimplikasi kepada dimensi kemanusiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian-kajian tentang Isra Mi'raj ini banyak menitik beratkan kepada kajian-kajian spiritualitas, dimensi-dimensi ilahiyah. Tetapi bagaimana, Beb, kita mencoba untuk mengkaji lebih lanjut, bukan sekedar dari hulunya tetapi juga hilirnya. Bukan sekedar kita melihat bahwa Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW sampai ke langit ke-7. Di Baitul Ma'mur ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diantarkan oleh Nabi Ibrahim untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada saat itu dilepas hanya Allah dengan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi kita juga memahami bahwa di dalam step-step dari langit ke langit, Rasulullah selalu disambut
oleh senior-seniornya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan nabi-nabi senior selalu mendoakan pada Rasulullah ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dimensi-dimensi ilahiyah. Tapi lebih jauh dari itu adalah apa dimensi insaniyah dan sekaligus dimensi ukhrawiyah. Ketika Rasulullah mendapatkan satu perintah dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini adalah sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Andaikan kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah pada Allah sehari semalam 5 kali, bisa jadi iman kita mudah tercerabut dari akar kemanusiaan. Karena apa? Manusia seringkali dihadapkan pada hal-hal yang bersifat duniawiyah sehingga dia lupa terhadap hal-hal yang bersifat ukhrawiyah. Maka kita bersyukur. Maka dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan, hadis yang sangat sederhana dan sekaligus itu banyak dihafal oleh kaum muslimin, yang disebut dengan as-sholatu imaduddin. Wa man aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Hadis ini kita hafal mulai dari sejak kita kecil hingga kita tuain, hingga kita dewasa. Kalau di depan saya ini kan masih imut-imut, Beb. Kalau kita ini ya yang di depan inilah, ini sudah amit-amit ya. Sudah amit-amit. Kenapa sholat itu dikategorikan sebagai tiang agama? Karena saya melihat bagaimana implikasi dari sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam hadis Rasulullah itu juga dijelaskan bahwa ketika kita ingin mendapatkan satu pahala dan derajat yang tinggi, maka lakukanlah sholat dengan berjamaah. Bukan dengan sendirian, tapi dengan cara berjamaah. Saya melihat orang-orang tertentu, Beb, ketika mau sholat mesti mencari apakah makmum atau dia menjadi imam. Dia tidak ingin sendirian karena dia ingin mendapatkan 27 derajat. Sholat yang kita laksanakan secara berjamaah itu bukan sekedar 27 derajat, tetapi di dalamnya mengandung makna yang sangat dalam. Apa artinya sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah itu memiliki satu dimensi perintah Tuhan. Tetapi lebih jauh dari itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati, memberikan jiwa kita bahwa dalam hidup dan kehidupan manusia akan selamat dunia dan akhirat ketika dia hidupnya selalu mencari dan memperoleh harta-harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat mutlak di situ itu. Syarat mutlak untuk menjadi orang bahagia, maka memperoleh cara-cara yang dihalalkan oleh Allah. Maka saya melihat kalau ajaran di pesantren itu bagaimana tawaduknya seorang santri kepada kiai, tawaduknya seorang santri kepada guru yang luar biasa. Itulah yang sesungguhnya akan menambah sebuah keberkahan. Ziyadatul khair, ziyadatul nikmah, dan ziyadatul sa'adah. Yang kedua adalah sholat berjamaah memiliki dimensi leadership. Imam yang dipilih itu adalah imam-imam yang fasih, imam-imam yang memiliki satu kemampuan yang lebih daripada yang lain. Identik dengan bahwa kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari kepemimpinan. Maka Ghazali mengatakan 60 tahun
ada pemimpin dolim itu lebih baik daripada sama sekali tidak ada pemimpin. Maka pemimpin ini diidentikan dengan seorang imam tadi itu. Jadi inilah kira-kira yang bermakna imaduddin, tiang agama. Ini tafsirnya Rektor Unisma kira-kira. Kan boleh ya Beb ya? Iya. Enggak, ini saya sebentar aja. Yang kedua adalah sholat itu berimplikasi pada dimensi sosial. Masa ada di antara orang sholat yang kemudian, kamu mahasiswa di belakang aja ya, pimpinan yang di depan. Tidak ada. Siapa yang duluan boleh menempati pada shaf yang terdepan. Satu sama lain tidak mengenal apakah dia bakul tomat atau sebagai seorang pejabat. Dia memiliki kesempatan yang sama di situ. Kehidupan sosial dibangun di dalam masjid. Sholat berdimensi disiplin. Masa imamnya ini misalnya saja rukuk, dia mau panggil-panggil orang. Kan tidak mungkin, Beb. Ya ikut rukuk, Beb. Maka kalau misalnya saja kita punya pimpinan di negara kita ini, mengkritik ya mengkritik, tapi tidak perlu harus diturunkan. Dolim menurut saya. Udahlah, ingatkan saja mereka, ikuti selama dia itu baik. Ikuti dengan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Disiplin. Jadi disiplin dia harus ikut di situ. Lebih jauh dari itu juga berdimensi kesehatan. Orang rukuk, sujud dan lain sebagainya itu gerakan-gerakannya itu pasti sirkulasi darahnya itu akan sangat baik, ya, akan sangat baik sekali. Inilah satu hal yang menurut saya sholat itu berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi di situ dimensi ukhrawiyahnya pasti dan jelas di situ. Itu aja sambutan saya, Beb, supaya saya tidak berceramah gitu ya. Jadi semata-mata saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengingatkan bahwa kita tidak hanya selalu berdimensi ilahiyah, tapi juga berdimensi ukhrawiyah. Kedua-duanya harus seimbang, tidak boleh tidak. Jadi saya kemarin mengupas di Bawean, Beb, di 2 masjid. Memang saya pas di Bawean, saya sedang kunjungan kerja. Di samping 4 hari saya berkunjung di beberapa lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren. Pas malam hari diminta untuk berceramah di Masjid Sangkapura, itu masjid terbesar di Sangkapura, dan di kampung ada 2. Saya mengajak pada mereka untuk bagaimana dia mendudukkan sholat ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian, sukses untuk takmir masjid, sukses untuk anak-anakku sekalian, para santri. Di sini kan santri ini, kalau di kampus mahasiswa. Jadi saya senang sekali melihat para santri bersolawat, subhanallah. Ini hatinya terpoles dengan cintanya kepada Rasulullah, sehingga kita insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada, selama kita cinta pada Rasulullah dan sekaligus kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ikut, Beb, nanti pokoknya sampai jam 8 kurang seperempat saya baru keluar dari sini. Saya ikut dulu. Saya juga ingin ngaji ke Habib. Makasih.
Baik, alhamdulillah sambutan dari Profesor Dr. Haji Maskuri Magister Sains semoga bisa menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama-sama. Baik hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama dan mendengarkan dengan saksama mauidhah hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Isra Mi'raj sebagai refleksi dan inspirasi Nabi dalam membangun generasi yang religi dan berbudi pekerti, kepada Al-Habib Muhammad bin Anis Sahab, falyatafaddal maskura. Bismillah, Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai panjenenganipun Bapak Haji Profesor Dr. Maskuri MSI Hafizahullah wa ra'ah, ingkang masih menyempatkan waktunya untuk rawuh bersama kita para santri beliau. Semoga beliau diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan hajat-hajatnya oleh Allah. Ya, saya tadi buat story pengajian ini, saya tanya sama Ustadz Kuku, IG-nya Pak Profesor itu apa? Nggak pakai Instagram, nggak pakai Facebook. Waduh, Masya Allah, salaf berarti ini. Alhamdulillah Unisma sudah tidak asing lagi. Saya dulu ngambil TOEFL di sini ya, saya dulu ngambil TOEFL bahasa Arab di sini. Kemudian saya kebetulan jadi penasehat Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan Lawang, dan setiap tahun sekolah kami mendapatkan 3 beasiswa untuk guru-gurunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari Unisma juga, jadi kita setengah wajib doakan Unisma ini supaya terus dimudahkan oleh Allah, supaya diberi, karena memang sangat peduli kepada pergerakan Islam, dakwah Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seorang mahasiswa yang pintar terbangan itu tidak kurang apa-apa buat dia. Tadi kan dibaca oleh Munsyid tadi, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang melihatmu ya Rasul, bahagia dia. Semoga kita bisa mimpi Rasul ya. Walaupun mata ini banyak bersalah, melihat sesuatu yang suka bening putih mulus seperti mihun itu ya. Mata ini yang banyak berdosa, karena mata ini yang berdosa bukan karena hanya melihat sesuatu yang dilarang Allah, tapi memandang orang lain dengan perasaan buruk itu juga lebih dosa dari pornografi. Tapi semoga mata yang banyak dosanya ini diizinkan Allah melihat Nabi Muhammad SAW di dalam hidup kita sebelum nanti di akhirat. Dikatakan tadi, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hautuka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Itu kejadian ada satu orang yang belajar baru masuk Islam, belajarnya di tempat yang salah. Kepada orang-orang yang mengatakan bahwa pembacaan maulid seperti ini dikatakan tidak ada zaman Nabi, bid'ah itu gak ono. Padahal kalau bid'ah itu banyak contohnya. Makan piringnya di atas meja itu bid'ah, Pak. Rasulullah tidak pernah makan piringnya di atas meja. Rasul itu tidak melarang seorang celananya panjang lebih dari mata kaki jika dia tidak sombong niatnya. Isbal itu, isbal adalah dilarang kalau yang memanjangkan itu niat sombong. Kalau cuma panjang tidak sombong itu tidak apa-apa. Bahwa Rasul itu juga tidak pernah pakai celana keluar. Iya, jadi lebih banyak bid'ah yang bisa dibahas itu. Tapi biasanya yang disikat itu masalah maulid sampai tahlil, dan itu tidak akan pernah selesai sampai matahari terbit dari barat.
Tapi kita bersyukur Pak Profesor bahwa kita termasuk orang-orang pencinta bid'ah hasanah ini, yang senang terbangan. Orang yang senang terbangan itu subhanallah sensenya ke Rasul itu beda. Rasa ke Rasul itu beda. Anda baru dengar Tala'al badru alaina, itu Anda sudah iling Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Padahal tidak ada yang memberitahu Anda tentang Rasul, cuma Anda dengar aja, feel Anda sudah bagus. Tapi tetap kita respect ke saudara kita karena itu perbedaan furu'iyah, tidak ada masalah. Ada satu orang belajar kemudian dia belajarnya itu dilarang, maulid dilarang, ziarah kubur haram, nyebut Sayyidina Rasulillah itu tidak boleh, dilarang semuanya. Akhirnya dia merasa, dia tanya orang tuanya Nabi itu di mana? Neraka. Pikirnya, lah nek orang tuanya Rasul di neraka, lah aku sing biyen kafir iki apa gak nang neraka? Aku pikir wis enakan biyen wis zina bebas. Waktu dia kafir dulu, ngombe bebas, babi boleh, semua. Islam ini kan peraturannya agak banyak. Wis tak murtad aja pikirnya dia begitu. Dia mau pulang ke Amerika. Kemudian di bandara dia bertemu dari satu orang dari Yaman. Ketemu konco toko Yaman. Mau kemana? Tapi bahasa Inggris ya. Bukan seperti ini. Where are you going? Ya. Dia bilang saya mau pulang ke sampai ini siapa? Saya fulan Muslim cuma aku kayak aneh Mas wis pensiun saya dari Islam ini. Islam ini terlalu banyak peraturan. Saya mau pulang aja. Loh kenapa? Lah masa orang tua Rasul di neraka? Lah orang tua saya di mana? Kalau di Nasrani tidak, orang tua Nabi Isa di surga. Lebih baik Tuhan saya berarti yang dulu. Tuhannya Nabi Muhammad itu jahat. Bagi dia begitu. Masa orang tua Nabi di neraka? Sampai mungkin salah ngaji Mas, ya mungkin sampai ngajinya ke bengkel mungkin begitu. Lalu ada pendapat lain, ada, ayo ikut sama saya ke Yaman. Kan Yaman sama Indonesia itu kan sama, cuma beda irung saja. Di Yaman itu ada tahlil malah lebih panjang dari Indonesia Pak. Tidak baca Yasin, hataman. Dan di Indonesia ini enak, karena kita masih makan nasi di sini. Di sana ngombe kopi tok, tidak ada berkatan, tidak ada. Kopi saja. Kenapa? Supaya yang tidak punya tidak keberatan begitu. Terus dia bilang, "Ayo melok nang Yaman." Tapi aku wis mantep untuk keluar dari Islam. Cobaan dhisik. Ya, at least you try katanya The Simpsons itu gitu. Kembali ke Yaman. Sampai Yaman dia masuk ke masjid yang lagi mahalul qiyam seperti yang dibaca bolo-bolo ini tadi. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Lah dia paham bahasa Arab. Siapa yang lihat wajahmu seneng. Loh kok turung-turung bisa enak ini. Ya karimal walidaini, yang orang tuanya mulia. Siji Pak. Belum apa-apa dia sudah, loh ini Islam cap opo, loh ini Islam ini sing ori Pak. Otentik 100%, bukan KW atau replika, bukan. Ini otentik asli. Hauduka safil mubarrad, telagamu tuh enak, seger minumnya itu, kalau minum tuh seger. Wirduna yauman nusyuri, tempat kita untuk sampai nanti hari pembangkitan. Tasro cara Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta Rasul, Rasul dipuji, orang tuanya dipuji, mlebu surga. Aku melok iki wis gak sida murtad. Gara-gara apa? Dengar mahalul qiyam seperti tadi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mahasiswa terbangan itu keren saja. Musik apa yang paling kuat bertahan lama? Hadro, rebana ini. Dulu waktu saya masih SMA, sekitar 5 tahun yang lalu. Gak percaya. Itu musik, ada musiknya, musik aliran grang, GRUNGE. Anda mungkin yang anak-anak lahiran tahun 2000 ini enggak tahu. Dulu itu nomor 1 itu dulu. Keroncong itu zaman kita, ya Pak Prof ya. Itu dulu sangat luar biasa. Anda setiap menyetel TVRI, dulu saya anak TVRI. Jadi nyetel itu kelom pencapir, cerdas cermat, isinya sudah itu saja. Kalau beli, kalau malam itu mak lampir. Itu sudah makanan kita sehari-hari. Jadi ndelok terus sudah tidak ada pilihan lagi. There is no other choice, tidak ada pilihan lain. Kalau habis Isa bahasa Inggris saya agak lumayan. Sehingga kita lihat itu saja dulu, ya lihat itu saja dulu. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian kita tahunya itu bahwa ya Allah, ternyata Islam ini tidak selebar daun kelor. Bahwa ya Allah, istimewa sekali ya. Sehingga kita yang minta kepada Allah supaya diberi keistiqomahan ini, minta supaya kita diberi oleh Allah
bisa mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW terus. Karena memang beginilah, ya, keroncong, gerang, pop, dangdut ala Rhoma Irama itu sudah hilang. Dangdut ala Rhoma Irama itu, kalau Rhoma Irama itu kan masih ada nasihatnya, judi, ya, yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin, kan begitu ada. Itu kan masih nasihat, ya, atau perempuan solihah itu adalah perhiasan dunia. Ya masih ada lah, Roma itu masih ada nasihatnya, walaupun dia main di Liga Italia, AS Roma. Sehingga itulah masih ada. Sekarang sudah hilang itu semua. Musik itu hilang hampir sama sekali. Tapi Anda lihat musik yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul waktu datang ke Madinah itu disambut dengan apa? Ya ini kan banyak mahasiswa di sini ya. Ini pertanyaan esai ini. A. Hadro, B. Barongsai, C. Drum band, D. Tidak tahu. Apa yang disambut dengan apa? A. Hadro. Gimana mau? Rasul datang dari tengah-tengah belakang Thaniyatil Wada, lembah Thaniyatil Wada. Rasul muncul itu diterbangi sama orang Madinah. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama buat kita. Karena bulan purnama itu bagi orang Arab itu terbaik, karena tidak ada pemandangan lain. Taman safari itu tidak ada. Bagi orang Arab tidak ada. Ya, bulan purnama itu one and only. Nggih, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo tidak apa-apa. Jangan. Monggo. Jazakallahu khair Pak Rektor. Nggih, mugi-mugi selamat lancar sehat terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga tidak ada lagi pemandangan kecuali bulan purnama. Ya, bukan cabang purnama ya. Itu biasanya mahasiswa, bukan, ini bulan purnama. Bulan purnama itu satu-satunya yang senang dilihat oleh orang Arab saat itu. Makanya semua yang indah dibayangkan dengan bulan purnama. Maka Rasul disambut dengan hadro, dengan terbang. 1400 tahun setelah itu, di sebuah kota di Indonesia, di Jawa Timur, di Masjid Ainul Yakin, di kampus Yunisma, anak-anak yang tidak pernah bertemu Nabi itu, ya ini yang di belakang saya ini, Tarmuji, Faisal, Fuad, ya, Tanzil, ini anak-anak nih. Ya, mereka menggunakan sesuatu yang sama dengan apa yang digunakan oleh orang-orang Madinah 1400 tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diridhoi Rasul itu akan kekal. Keroncong sudah hilang, mungkin perut jenengan yang keroncongan. Tapi musiknya sudah hilang. Ya sudah hilang dan tidak ada haulnya untuk keroncong itu. Sudah meninggal dan tidak ada haulnya. Hilang keroncong itu. Dangdut ala Roma sudah hilang. Musik gerang itu sudah hilang. Tapi hadro, rebana itu 1400 tahun loh Pak. Dan sekarang semakin banyak anak terbangan itu. Sampai orang terbang cilik. Biasanya arek terbangan, ono arek cilik sing pelayon ngebuk pisan. Ya itu yang fales pukulannya, tapi gak apa-apa wis. Biarkan aja karena anak kecil. Sampai anak kecil aja seneng untuk berhadro itu. Ini menunjukkan bahwa ini memang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Understand? Yes. Maka bersyukurlah menyambut Isra Mi'raj ini dengan cara yang seperti ini. Semua yang mau saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Itulah topik saya. Karena Isra Mi'raj itu tidak ada perkembangan. Isra Mi'raj ya sudah itu. Maka sekarang saya akan menyampaikan apa yang biasanya disampaikan oleh Pak Rektor. Pendaftaran untuk tahun ini insya Allah. Ya, itu bisa menghubungi ke kantor yang terdekat. Ini untuk Bapak Dekan dan ya ini kan pacul-paculan sawahnya ya. Sawah saya dipacul ini sama beliau. Itulah kalau rektornya juga kiai. Alhamdulillah. Semoga beliau diberi panjang umur sehat. Sudah disampaikan semua tadi ya topik Isra Mi'raj dan luar biasa. Memang dimensi dan aplikasi yang luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita petik juga di antara keutamaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu adanya ketika Nabi Muhammad SAW antara Isra-nya ya. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan Allah sudah mengatakan subhanalladzi, maha suci yang, berarti yang memberangkatkan itu Gusti Allah. Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri, Nabi Muhammad diberangkatkan. Asra pakai alif bukan pakai ain atau pakai shin. Kalau asra itu kan 10. Kalau asra itu menjalankan sesuatu di malam hari.
Kalau asrob itu antum tahu sendiri sudah. Ya, kalau asro itu jalan di waktu, menjalankan sesuatu di waktu malam. Misalnya ada seseorang yang nge-grab, mengantarkan seorang di waktu malam. Saro itu saya menjalankan, asro itu saya menjalankan di waktu malam. Makanya di Burda itu ada saroita min haromin lailan ila haromin kama sarol badru min fi tajimina dzulami. Kan ada itu ya. Saroita, kamu pergi di malam hari. In the middle of the night itu ya. Malam. Breakfast in the morning. Itu Inggrisnya mowok Ustaz. Jadi Nabi Muhammad itu diberangkatkan Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti sampaikan Pak Rektor tadi, benar sekali. Tidak bisa memang diakal. Karena ini diimani. Kalau kita percaya ke Al-Quran, maka apapun isinya kita percaya. Allah mengatakan Maha Suci yang memberangkatkan. Jadi Allah sebelum memberi kabar tentang Isra Mi'raj, Allah itu memberitahu satu informasi bahwa saya yang berangkat. Kenapa kamu tidak terima? Kan kalau kita kan sudah dari kecil terima itu. Tapi ada loh muslim sing ngeten. Lah ya. Kok iso ya? Lah ini Thanos marah gara-gara ini, Pak. Dia mau menghilangkan 50% populasi itu gara-gara ini. Orang-orang seperti ini yang gregetno itu. Sehingga kok iso ya Nabi Muhammad itu padahal Neil Armstrong itu berangkat ke bulan aja harus pakai tabung LPG. Gitu. Oh panjang ceritanya, berpanjang dan berlebar sehingga kita umat Nabi Muhammad mulai cilik, kita mulai cilik itu percaya. Kita mulai kecil, subhanallah itu iman yang harus disyukuri kepada Allah. Kita tidak pernah tanya, loh kok iso sih Superman-nya gak iso. Superman itu kan turun kan setelah dia dulu membawa Hulk. Tahu ada Hulk? Itu namanya Husnul Khuluq artinya. Cuma disingkat jadi Hulk. Namanya aslinya Husnul Khuluq. Thor itu tahu Thor? Namanya itu Thorikul Muttaqin. Thor Huluk itu semua baik-baik, baik-baik. Dulu mondok di Betek sini. Huluk waktu dibawa oleh Superman itu dulu, Superman pun harus pulang begitu loh. Superman pun harus pulang. Tapi Nabi Muhammad SAW itu melewati semua yang ada, Wakanda, Asgard, Vormir itu dilewati semua oleh Rasulullah SAW. Di atas planet bumi ini, ya di atas bumi ini masih ada 200 miliar planet. Masih ada 200 miliar planet. Dan di dalam sebuah planet itu ada sebuah galaksi. Sekarang sudah galaksi berapa? Sudah banyak ya. Anda pakai iPhone? Galaksi di atas ini sudah banyak sekali. Ada 200 miliar planet di dalam satu galaksi, ya. Dan di atas sebuah galaksi itu ada 200 miliar galaksi lain. Dan itu ditembus oleh Rasulullah SAW tidak lebih dari 1 jam sudah kembali ke atas bumi. Sebagaimana dibaca di Tibak tadi oleh Tarmuji, itu mengatakan Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Dikembalikan oleh Allah dari arsy sebelum hangatnya karpet yang diduduki Rasul itu hilang hangatnya. Jadi kan kalau berdiri sedikit, tapi ini karpetnya tebal jadi masih survive lah. Tapi kalau karpetnya tahlil itu, Anda lama duduk di situ berdiri agak jemek itu. Anda ketawa karena Anda pernah tahu itu saya rasa. Karena mungkin hawa tubuh badan yang sehat sehingga seperti itu. Tapi kalau karpetnya tebal masih lebih survive. Tapi kalau tahlilan itu biasanya karpetnya kan tipis sekali dan ada lubang rokok di situ. Mesti ono loro tak telu atau kotoran cicak yang sudah disetrika. Itu mesti ono. Ya kita kan sesama suka tahlil biasanya begitu. Bolong itu di dalamnya. Nah kalau Nabi Muhammad itu sampai digambarkan di Burda, saking cepatnya balik ke bumi, sampai hangatnya karpet yang diduduki Rasul itu belum hilang hangatnya, seanget itu, sudah balik. Loh kok iso? Lah ini, jangan dibahas dengan akal karena ini urusannya dengan iman. Kalau dibahas dengan akal, ini yang garai Omikron datang lagi. Itu, jangan dibahas, tidak kuat kita. Kita kena tagihan aja tidak kuat, ditagih-tagih aja tidak kuat, ditanya kapan nikah kamu? Nah daripada tanya lah golek nopo. Itu yang perlu kita tanyakan kepada Pak D yang tidak bertanggung jawab itu. Anda jangan mau ini sebentar lagi kan Ramadan terus Syawal. Syawal itu pertanyaannya apa? Kon kapan rabile? Kon kuliah tok dadi opo kon begitu. Begitu iya enggak dicarikan. Mestinya itu carikan dulu baru ditanya. Ya golek no.
Sehingga kita akan seperti itu, nggih, ngapunten. Sehingga kula panjenengan sedaya di dalam Isra Mi'raj ini nuwun sewu, ada sesuatu yang perlu kita ambil di antaranya apa? Perjalanannya Rasul itu. Lailan sekedap sekali, sekedap. Apa sih? Sejenak sekali, sekedap itu bahasa Jawa. Sejenak sekali cepat Rasul, dan Rasul melihat ada orang yang kepalanya itu seperti 3 dimensi. Mengeprukkan batu ke kepalanya. Apa sih? Memecahkan kepala. Ngepruk itu kan sesuatu ke kepala ya. Tapi kalau menghancurkan itu bisa untuk semua, tapi bahasa Indonesia ini memang vocabulary-nya lebih baik. Jadi ngeprukkan kepalanya dengan batu, pecah. Balik lagi, dikepruk lagi, pecah. Rasul tanya, itu gambaran apa malaikat Jibril? Itu umatmu yang tidak sholat, nyeselnya seperti itu nanti. Karena tidak pernah sujud. Gambaran yang sangat menakutkan. Semoga kita jadi orang yang istiqomah sholat. Makanya setiap habis sholat paling tidak berdoalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat dan dari dzurriyyah kami. Jadi Anda yang belum punya, yang belum nikah ini, tidak apa-apa doa untuk anak-anak Anda. Saya ingat, pertama saya minta supaya dikasih anak soleh, itu saya waktu umur 14 tahun. Waktu saya umur 14 tahun saya sudah berdoa, ya Allah berikan saya anak-anak yang soleh. Waduh, kemelindi ya, 14 tahun Pak. Ya mungkin 10 tahun sebelum, 10 tahun yang lalu, 14 tahun itu. Saya sudah berdoa begitu. Jadi jenengan yang belum nikah jangan terus ngenteni rabi dhisik. Sekarang ini sudah boleh Anda berdoa untuk anak Anda. Sekarang ini Anda berdoa untuk anak Anda, itu sudah boleh sekali. Berdoa untuk bisa istiqomah. Kemudian Rasul jalan lagi melihat satu orang yang menandur, apa menandur itu? Menanam, ya terima kasih. Menanam dan panennya itu berkali-kali. Padahal nanamnya cuma sekali. Kalau Anda nanam 1 kali, mestinya panen 1 kali. Itu pun kalau tidak ada werengnya. Itu pun kalau tidak gagal panen. Itu pun kalau tidak ada banjir bandang dan lain sebagainya. Tapi kalau orang misalnya sukses, itu dia akan panen 1 kali tanam, 1 kali panen. That's it, ya. Sudah itu. Tapi kalau yang dilihat Rasul, itu siapa ya Nabi Malaikat Jibril? 1 kali nanam, dia panen lagi, dia panen lagi, dia panen lagi, dia panen lagi. Itu umatmu yang suka amal jariah itu. Ketok masjid, kok rupanya karpetnya ini, wah melas, diganti. Melihat masjid, Anda kalau mau nyumbang masjid, ini rahasia tapi ya, rahasia ya. Sumbangan sejadah yang bagus buat imamnya. Kepake terus Pak. Soalnya kadang-kadang kalau sak masjid harusnya teko paling tidak ada imam tok sembahyang sijen. Tadi sore ini saya pengajian, takmirnya bilang, kula teng mriki kadang-kadang nggih adzan, nggih qomat, nggih imam. Waduh, jenengan mlebu surga ijen Pak. Kaflingane paling gede sampean. Karena imam itu insya Allah setiap saat ada yang sholat di situ. Tapi kalau karpet kadang kosong, apalagi yang belakang. Kan ngoten. Apalagi karpet yang di lantai 2 itu rada jarang dilunggoni. Tapi kalau karpetnya, kalau sejadahnya, tapi sing apik sejadahnya imam itu insya Allah kepake. Atau contoh lagi, kalau ada orang bangun musola atau masjid, Anda bilang listriknya dari kabelnya dari saya. Kabelnya aku Mas. Tapi kabel sing apik, ojo kabel sing cilik itu bukan, kabel yang baik. Kenapa? Setiap hidup listriknya Anda dapat. Atau lampunya. Atau apapun, walaupun pring untuk ngedak itu juga tetap pahala. Cuman itu diantara cara-cara untuk mendapatkan pahala jariah. Orang yang berpahala jariah itu orang yang cerdas. Seperti yang dilihat Rasul, nanam sekali, panen berkali-kali. Anda memberi sesuatu ke panti asuhan, bangunannya atau musolahnya. Bayangkan Anda di rumah mangan gedang goreng sama minum kopi. Anda mungkin sama HP-an di sana. Tahu-tahu Anda dapat passive income. Saya dulu sarjana ekonomi, Ustaz, ya sarjana ekonomi dulu. Cuma belum S2 saya. Sapa ronggo bae ndek Unisma iki ono beasiswa. Ya Allah, itu apa? Lu Pak Rektor, Assalamualaikum. Jadi ada passive income, semoga kita bisa jadi mendapat passive income. Apa passive income? Anda tidak bekerja, tapi Anda dapat tambahan. Apa itu? Pahalanya orang yang beribadah itu loh. Amal jariah. Anda di rumah begitu loh. Anda itu di rumah tapi Anda dapat pahala terus. Seperti internet ini. Ini passive income ini. Sekarang kan ini lagi dijalankan internet. Ini luar biasa ini. Bayangkan pengajiannya ini 1 kali. Kita setelah itu pulang.
Tapi mungkin sampai 20 tahun lagi selama YouTube ya, ini masih ada dan tidak terhapus dan tidak di-ban, maka setiap saat videonya akan jalan. Tidak ada salahnya Anda buka channel YouTube, Anda kumpulkan asatid ceramah, taruh aja. Tidak harus Anda yang ceramah lah, repot-repot. Zaman now gitu loh. Ya Ustaz ya. Arek-arek iki Ustaz, minta divaksin. Tak ajari buat amal jariah yang gak repot. Anda di rumah buka channel YouTube, apapun namanya, Master Simple atau apapun, whatever you take gitu ya. Jadi Anda mau apapun, buka channel YouTube. Anda tinggal download, Anda masukkan. Tapi jangan TikTok atau jangan. Pengajiannya Ustadz Abdus Somad atau pengajiannya Pak Rektor atau pengajiannya satu Habib dari Lawang itu atau siapapun. Atau antum ceramahnya Habib Jamal atau ceramahnya Mbah Maimun atau mbah siapa, kiai-kiai, para asatid, para ulama, Gus Baha atau siapapun, Anda download, Anda masukkan di channel Anda. Kalau perlu promosikan sebentar, nanti naik. Bisa jadi Anda sedang lagi di kamar mandi itu loh. Ada yang buka channel Anda lagi pengajian. Anda di kamar mandi dapat pahala dan Anda tidak ceramah. Anda cuma buka channel, download gratis, upload ya piro sih. Kalau Anda bisa cari wifi yang gratis. Golek aja wifi yang gratis, Anda yang upload, Anda tinggal itu sudah. Anda tinggal. Alhamdulillah saya punya channel YouTube juga. Sekarang ini saya ceramah di sini. Bisa jadi saat ini ada beberapa orang yang lihat ceramah saya yang lain. Loh, ojo diremehno, ini gampang ini antum arek-arek wis gak kira gak duwe HP. Iso loro HP ning kadang-kadang. Antum ini HP-nya mungkin 2 atau 3. Kenapa enggak buat channel seperti itu? Amal jariah ini. Understand? Atau ceramah-ceramahnya yang di Unisma, kajian-kajian di sini upload di YouTube-nya Anda. Fasih. Jelas ini. Antum mungkin minta kopi arek ini. Atau nasi padang. Jelas nggih? Buat di Instagram Anda itu quotes-quotes yang sudah ada, ambil aja. Tinggal salin tautan, masukkan ke regrand atau apa, tahu-tahu dia naik, repost from ini, Anda di rumah. Tapi mungkin ada orang yang tobat di situ. Saya dulu pernah ada di Twitter ya, 2012-an. Sekarang saya baru pakai Twitter lagi. Dulu tahun 2012 saya baru pernah buka Twitter. Tahu-tahu ada orang yang kirim pesan ke saya, tahu-tahu bilang, Ustadz saya kepingin tobat, tak pikir dosamu apa? Waduh berat sekali. Apa berat kok Doraemon aja? Saya itu suka sama laki. Waduh. Aku rotok astagfirullahaladzim. Saya suka sama laki, suka lama laki. Lari kayak tentara gawade dukur. Kapan saya bisa ketemu antum? Waduh. Lawang aku iki imute kayak gini lah. Saya wedi, saya bilang, kenapa sampai tobat kok gak usah ketemu lah kayak iso. Hendak saya kepingin ketemu sama antum, saya ini kepingin untuk bisa sharing agama. Ya sudah, mau ketemu di mana? Jangan tempat-tempat yang rodok sepi-sepi gelap ya. Aku kagetan diancelap, saya bilang gitu. Ya wis terserah ketemu di mana. Saya bilang ketemu di masjid sebelahnya Matos itu, entah masjid apa itu, sebelahnya makam pahlawan itu. Ya kan pinggir rembong rame kan itu. Datang dia lah, ketokane fotonya itu ketok pinggir kok gede dukur gitu. Barang ketemu arek, Assalamualaikum Ustaz. Sampean yang ini rupanya wedokan nih, kan ada wedokan nih kan, mesti ada wedokan itu longgo. Tak cerita nih, saya bilang kenapa sampean kok tahu-tahu kepingin tobat? Nggak tahu, hati saya nggak enak, jadi deh. Saya sok kasaf ya, sok wali saya. Saya begini, sholatnya jangkep ya. Enggak, saya sholat saya tidak pernah ninggal. Ya saya sudah tahu. Kok bisa tahu? Ya wis, karomah saya kalau Jumat Pon itu keluar, tak bilang. Dia tanya kenapa kok sampean bisa tahu bahwa saya suka istiqomah sholat. Ya karena sampean tahu-tahu kepingin tobat ini. Tidak mungkin sampean begini kalau sampean tidak sholat. Saya kalau sholat istiqomah, cuma kalau saya sama perempuan saya tidak senang. Loh, iki lo emane. Terus saya tanya lah, saya kerja di mana? Di panti pijat. Tapi saya mijat itu lebih tertarik kalau laki katanya dia. Loh ini 2012, 2022 lebih hancur dari itu. Dia bilang, kalau saya waktu pijet itu, saya pijet perempuan, saya tidak ada masalah. Tidak ada tertarik saya. Kalau pijet sama laki itu, hawa nafsu saya agak bagaimana gitu. Meski ini wayah ono sing pijet wedok, aku teleponan. Saya bilang gini Mas,
Sampean kalau mau tobat sudah bagus, sholat sampean jaga itu sudah bagus. Jumatan saya sholat semua tidak pernah ninggal, saya on time. Cuma saya masih senang sama laki. Gini aja, sampean kerja di mana? Di panti pijat dan salon. Ya, saya bilang tinggalan kerjamu, nanti kita atur lagi. Karena dia bilang carikan saya istri. Aku gak ero. Apa kamu benar-benar tertarik sama perempuan Mas Ian? Tak golek nongkok perempuan yang saya bawakan kamu orangnya solihah, datang kamu masih sama Brodin dan sama siapa? Lo tidak mau saya. Apa yang membuat dia tertarik kepingin tobat? Karena dia sholat. Orang kalau masih sholat itu bisa ditunggu tobatnya. Kalau sudah tidak sholat, Anda boleh pesimis tobatnya seseorang itu tadi. Jadi kita yang mesti istiqomah sholat sedino ping 5 itu syukurlah luar biasa. Anda yang sudah menikah, istri Anda tidak terlalu cantik, ubun-ubunnya 17. Ya syukuri sajalah, uyung-uyungnya lho 17 Pak, saya yakin ini bunderan nih. Anda jangan terlalu menghitung sesuatu yang dia kurang. Masaknya tidak terlalu baik, online terus mangane itu. Atau dia tidak terlalu cantik, atau dia tidak terlalu menarik seperti yang di Instagram. Tapi kalau istri Anda sholat, Anda sudah cukup. Karena perempuan model apapun bakal tua. Gak ono tambah nom, ulo Pak. Melungsungi. Perempuan secantik apapun bakal tua. Begitu pula dengan yang perempuan, kalau dapat laki-laki sudah mau sholat, kalau dia tidak terlalu cukup ekonominya, asal sudah tidak terlalu mepet-mepet banget, gak diparani debt collector, sudah disyukuri saja, mau minta yang bagaimana. Karena standarnya itu kalau sudah mau sholat wong lanang, wong wedoknya sudah aman insya Allah. Karena sak soge-sogene wong lanang, sak ganteng-gantengnya orang laki, dia akan tua juga. Dia akan beruban juga, dia akan ngeri-ngeriin juga. Mau sampai kapan? Akan terus ada perubahan supaya manusia itu, Allah sendiri mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, yang kita tambah umurnya, yang kita kurangi fisiknya, itu pasti. Kalau lihat fisik itu akan berubah. Tapi kalau lihat akhlak itu bisa bertambah. Makanya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta, mawaddah. Tapi kalau rahmat itu beda. Rahmat itu sampai tua, Pak. Rahmat itu sampai tua. Kadang-kadang mohon maaf yang tua-tua itu kan sudah masalah fisik, kan sudah tidak ada hubungan fisik sudah. Ya kayak konco sudah. Ya sudah berteman saja. Karena bengi-bengi Pak aku keri ono Pak. Dikeri iku metu abange gendera Malaysia, Pak. Masih berteman. Padahal sudah tidak bisa urusan fisik, sudah tidak menarik, kecantikannya kurang, mohon maaf hubungan intim sudah tidak sama-sama tidak tertarik, tapi masih sama-sama cinta. Kenapa? Ada rahmat di situ. Nah, karena melihatnya bukan masalah fisiknya, tapi masalah akhlaknya yang dilakoni oleh pasangan tadi. Makanya Isra Mi'raj ini membawa sesuatu yang sangat besar, yaitu sholat atau bahasa Malangnya itu ngayambes. Antum orang Malang? Bukan ya, mondok sini saja, mondok mana? Persebaya, selamat Anda menang kemarin dulu ya. Orang kalau sudah mau sholat sudah alhamdulillah, sehingga monggo diistiqomahkan. Terakhir yang saya sampaikan bahwa kula panjenengan sedaya lewat Isra Mi'raj ini, karena topik saya sudah dihabiskan oleh Pak Rektor tadi. Satu yang perlu diambil juga bahwa kita insya Allah akan menjadi penghuni surga barokah Isra Mi'raj. Kita ini insya Allah jadi penghuni surga berkah Isra Mi'raj. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa nanti yaumil qiyamah manusia itu akan lari ke semua nabi. Datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami. Tolonglah kami karena kami sepertinya tidak sampai ke surga. Kata Nabi Adam, jangan minta tolong sama saya. Minta tolonglah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh diparani. Nabi Nuh, engkau Abul Bashar Ats-Tsani, ayahnya manusia yang kedua. Karena manusia di dunia itu yang ada saat itu, ya yang ada di dalam kapal bahteranya Nabi Nuh itu besar sekali, tidak sebesar yang di Jatim Park. Jauh lebih besar. Dan Nabi Nuh mengatakan, saya mohon maaf, nafsi, aku tak mikiri awakku dewi. Kamu kalau mau minta syafaat, coba Nabi Ibrahim. Itu Khalilullah, didatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, engkau yang dulu dijadikan Khalilullah, tolong mintakan kami. Kata Nabi Ibrahim, jangan ke saya, berangkatlah ke Nabi Musa. Berangkat ke Nabi Musa, engkau adalah kalimullah yang dijak ngomong oleh Allah, komunikasi. Tolong mintakan kepada Allah agar kami diselamatkan. Kata Nabi Musa, jangan minta tolong sama saya. Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini.
Allah itu pernah dilihat murka oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa mengatakan saya tidak pernah melihat Allah lebih murka dari hari ini. Saya takut, saya merasa tidak pantas. Minta tolong kepada Nabi Isa. Berangkat ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, waduh jangan minta tolong sama saya malu sama Allah. Saya dulu tuh ngejak orang untuk menyembah Allah, malah saya yang disembah sama orang-orang itu, kata Nabi Musa. Nabi Isa, aku izin, cari ini anak Tuhan. Nah ini anak Tuhan ini kan seakan ya. Kan anak Tuhan itu sama dengan Tuhan juga. 1 sama dengan 3, ya kan? Anak Tuhan sama dengan Tuhan. Lah kalau Yesus itu juga Tuhan, dia adalah Tuhan yang tidak birrul walidain karena nyabut nyawanya ibunya sendiri. Jawab apa Pak? Siapa yang nyabut Bunda Maria? Kan Tuhan. Nah berarti kan Yesus. Ibu dewe dicabut. Oh boy, gak birrul. Durhaka ya. Durhaka. Itu bagi mereka. Kalau bagi kita kan yang nyabut cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa akan turun ya di akhir zaman, tapi bukan sebagai anak Tuhan, sebagai abduhu wa rasul. Nabi Isa mengatakan mereka tuh malah nyembah saya malu, minta tolong itu loh. Lah waktu dikatakan minta tolong yang itu loh, itu kita ngadep, kita itu insya Allah di sana akan melihat begini ada sosok cahaya yang sangat istimewa sekali. Dan kita baru ingat, ya Allah kenapa enggak dari tadi ke Nabi Muhammad SAW. Lari semua ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah tolonglah kami karena kami itu tidak akan selamat. Hanya Nabi yang mengatakan analaha. Makanya ada kan qasidahnya analaha, saya punya, ojo khawatir umatku. Rasul berangkat ke bawah arsy, sujud, tidak diangkat kepala mulia beliau sampai diangkat, diperintah angkat oleh Allah. Angkat irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Is'al tu'to, minta apapun saya kasih kamu. Ngadek Rasulullah ngangkat tangannya, ya Allah ummati. Allahumma sholli ala Muhammad. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Umatnya yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa umatnya itu? Ya kita yang kalau sembahyang tidak khusyuk ini, kita ini. Ya kita yang kalau istighfar bayangno yang macam-macam itu. Ya kita yang kalau ngaji Quran tidak tahu asbabun nuzulnya kenapa. Ya kita yang sholawatnya kadang lali kadang iling. Yang banyak kurangnya, yang banyak dosanya, Nabi Muhammad tidak peduli. Umatnya bejat, Nabi Muhammad tetap minta untuk kita. Ya Allah, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mahu ahlu. Semoga Allah balas kebaikan Rasul. Karena kita cuma bisa berdoa, tidak bisa balas ke Nabi. Kita begini ini senang kepada Rasul, tapi Rasul bakal balas lebih jauh lebih baik. Maka Nabi Muhammad kembali ke mahsyar dicari umatnya itu, termasuk antum ini. Aminul re, arek-arek iki dicari itu anak-anak Unisma itu, dicari anak-anak yang hadir pengajian malam ini. Kelihatan itu Nabi Muhammad SAW. Kan gelap itu, hari kiamat itu gelap. Ketok itu wajah mereka, tapi bukan seperti odong-odong begitu ya. Peteng-peteng melaku lampu padang odong-odong, bukan. Ini jauh lebih dari itu. Padang cahaya wajahnya, kepalanya, tangannya, kakinya. Maka Nabi Muhammad mengatakan ini umat saya dicekal, cek. Ini umat saya, cek. Ini umat saya ini. Kelihatan Rasul yang tidak sholat tidak akan bercahaya, karena cahaya itu dari bekas wudhu yang dipakai Lah orang kalau tidak sholat maka dia tidak punya seragam untuk ditolong Rasul SAW. Jadi Rasul tidak kelihatan nanti sama mereka. Maka diajak oleh Nabi Muhammad, iki umatku iki. Tidak mungkin Rasulullah ngajak begini, maaf Rasul saya umatnya Nabi Zulkifli. Tidak mungkin begitu. Tidak mungkin Rasulullah keliru, tidak mungkin. It's impossible, wahasya. Ditolong oleh Rasul, diangkat, dilepokno surga kabeh. Masukkan yang di dalam hatinya. Kalau ada sebiji atom rasa iman kepada aku, gawaan mlebu surga, walaupun sebesar corona. Cilik imane, gawaan, digawak mlebu, diseberangno sirat sama Rasulullah SAW. Anda berani nyebrang sirat? Coba Anda berangkat di golongan ninja warrior itu, ya. Apa gak ngeri lihat setinggi itu? Ada jembatan di Cina itu yang dari kaca Ustadz ya. Apa enggak ngeri ya? Anak saya pernah jalan itu di Langkawi Malaysia. Jalan begini jembatannya tinggi tapi masih cor. Ono sing kocok Pak. Langsung dodok saya. Langsung dodok gak kuat ngadeg saya. Lihat 500 meter tingginya itu. Itu bawahnya masih hijau pepohonan. Bayangkan kalau bawahnya itu ular yang di neraka, dragon.
belum lagi kepiting skorpion yang besar sekali, belum lagi cantolan-cantolan yang seperti ini, yang akan mengait. Anda kalau tahu main game itu kadang-kadang berhenti dulu, jalan lagi ada kait-kait itu kan ngambil dari sirot, gitu loh. Sirot itu begitu. Sirot itu Anda jalan, Anda pikir lurus begini saja. Begitu? Enggak. Sirot itu Anda jalan, ini begini loh Pak. Kalau kena amblas ke bawah, itu bukan kaki ini yang dipakai, kaki amal itu. Kaki yang dipakai berdiri untuk sholat, kaki yang dipakai untuk ibadah. Itu yang kuat. Orang yang ditakdir tanpa kaki tapi istiqomah ibadah, dia akan nyebrang dengan cepat. Seorang Usain Bolt, tahu Anda ya? Pelari tercepat dunia. Kalau dia tidak Islam, gak iso melayu dia. Ono arek sprint terus, kok enggak jam 12 awan latihan nang sirot Pak, gak iso. Bukan itu, bukan fisik yang ini. Orang lisan belajar bahasa Arab, kenapa kon? Ada orang misalnya non muslim, ada orang non muslim belajar bahasa Arab, apa? Engko aku di kuburan ditakoni malaikat cek iso jawab, ndak bisa jawab. Anda yang orang Indonesia ndak tahu bahasa Arab, rone mek amin tadakuri jironi biti salami, masa cetak manzarum muklatim bidami. Isone mek bojo burudato. Ndak bisa bahasa Arab, tapi Anda kalau ibadahnya jangkep, mlebu kuburan, man robbuka, Anda akan bisa jawab dengan baik, ojo khawatir. Otomatis bisa itu. Otomatis, ya automatic, bukan manual. Sehingga lancar semua. Makanya Rasul bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena waktu malam Isra Mi'raj, Rasul sudah dikelilingkan itu. Surga, neraka, sirot, mahsyar, tempat pertimbangan amal, rapot. Ada rapotan tanpa wali murid. Putra dari Bapak Suryadi dengan nilai, tidak ada itu semua. Fulan bin Fulan maju sendiri. Anda akan begitu nanti. Semoga kita selamat, semoga tidak dihisab oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan maju kepada Allah sendiri-sendiri, Pak. Anda akan maju sendiri-sendiri termasuk saya. Dilihatkan proyektor besar sekali, semua orang bisa lihat amal kita. Lakonan-lakonan kita yang di belakang, yang di jero jedeng itu kalau ada maksiat, itu dilihat semua nanti. Bahaya ya, semoga ditutup. Rasul bisa begitu, nabi yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena Rasul sudah tahu caranya memberi syafaat, diajari malaikat Jibril ketika malam 27 Rajab Isra wal. Waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah dikasih tahu, nanti kalau minta syafaat itu di Arsy. Ini tempat timbangan amal, umatmu nanti akan paling riskan itu di sini. Mereka dihitung ketemuan oleh Allah tiba elek, di sini kamu ngasih syafaat, nanti sirot di sana wahai Nabi Muhammad, selamatkan di sana, bantu di sini, minta di sana. Itu diajari malaikat Jibril, gladi resik itu loh Pak. Gladi resiknya itu malam itu Rajab. 1400 tahun yang lalu persiapan nanti untuk yaumil qiyamah supaya umatnya itu bisa ditarik. Makanya ketika semua mengatakan saya tidak berani, cuma Rasul yang mengatakan saya punya, saya bisa. Karena Rasul tahu sudah melakukan nang dindi. Saya beri contoh terakhir. Kalau orang sudah pernah ke taman safari, ya, dia kemudian pulang, dia cerita, aku ingin ke taman safari, macane keleleran Pak. Mungkin yang tidak tahu, loh, lakon kok gak dipangan, gak apa-apa wong aku yo, singo edan begitu. Aku njurune motor, ojo kuatir. Karena aku di juru motor, maka macan-macan itu cuma liwat aja. Gimana mboten? Tapi kalau cuma sampai kabarnya bahwa macannya keleleran tidak dimasukkan ke sangkar, mungkin orang mikirnya, loh, lah aku kok nek tengah-tengah melaku diancalap macan ya apa? Digawe bancaan aku. Oh tidak, ada yang sudah tahu. Oh gak, ojo khawatir, onok montore dan ada guide-nya di belakang sehingga jalanmu baik-baik saja. Loh macane paling nyopot tok. Assalamualaikum, tidak ada masalah. Oh, lebih tenang. Kenapa? Karena sudah tahu. Maka para nabi tidak tahu karena tidak ada yang Isra Mi'raj. Dengan segala hormat kepada para nabinya Allah. Tapi Nabi Muhammad sudah tahu sehingga Rasulullah ketika ya Rasulullah minta syafaat, beres. Alhamdulillah. Berkat Isra Mi'raj insya Allah kita diselamatkan masuk surga. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Ustadz Kukuh, matur nuwun, para asatidz semua, Pak Tarmuji, Mas Faisal, Mas siapa tadi? Mas Syakur ya, semuanya yang hadro luar biasa, jazakumullah khair, suaranya enak, terbangannya enak. Jamaah Masjid Ainul Yakin, hadirin hadirat yang jomblo saya doakan segera dapat jodoh. Ya. Banter. Jamaah Ikatan Situbondo, Jamaah Ikatan
Salafiyah Situbondo, barakallahu fikum, semoga diberikan keberkahan. Dan antum yang hadir dari manapun atau yang mengikuti lewat in the streaming, semoga semuanya hajatnya lancar, barokah acara malam hari ini, dan kita dijadikan umat Rasul yang istiqomah sholat sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khotimah ala ahsanil hal. Dan semoga Yunisma diberi keberkahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah, dijadikan universitas yang membantu Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terus eksis di Indonesia dalam keadaan yang terbaik. Dan semoga antum kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk agama Islam, menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah, jazakumullah khairan katsira. Wa mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanul jaza disampaikan. Selanjutnya, agar acara kita bisa memberikan manfaat baik di dunia dan di akhirat, marilah sama-sama kita tutup dengan doa yang mana akan dipimpin oleh senior Ikmas Malang Raya Al-Ustadz Ervan Effendi MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Habib Muhammad. Benar seperti yang disampaikan beliau, kalau dekat-dekat dengan Nabi pasti senang. Saya dekat dengan keturunan Nabi aja senang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita tadi menyimak ceramah beliau, sepertinya beliau afiliator, tapi afiliatornya Nabi dan Gusti Allah ya. Tak mungkin ditangkap ya Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa malam ini bisa bersama-sama berinvestasi ya. Seperti yang diajarkan oleh Habib tadi, bisa berinvestasi, semoga sampai nanti di akhirat. Dan yang kami hormati juga Pak Kuku selaku Ketua Takmir, dan juga Ustadz Ali, Yai Burhan dan seluruh tim, dan juga tentu teman-teman panitia dari Ikmas dan juga Takmir di Ainul Yakin. Ada juga Iksas dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, dan ada juga teman-teman dari forum alumni santri pondok pesantren ya. Jadi alhamdulillah walaupun alumni tetap bisa, teman-teman bisa tetap berjuang menjaga keimanan, berjuang bersama. Alhamdulillah, dan pada malam hari ini acara Isra Mi'raj bisa terselenggara dengan baik. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya tidak pantas untuk doa. Sebenarnya tadi Habib sudah doa. Oke, jadi nanti diaminin aja. Kita doa bersama-sama. Semoga yang ada kekasih Allah SWT, sebenarnya mungkin dari hadirin juga jamaah ada yang lebih dekat dengan Gusti Allah. Tapi kita doa bersama-sama. Semoga harapan kita bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rfa' darajatina ya Allah wa darajati jami'il muslimin wal muslimat wa darajati ustadina wa darajati awliyaina ya Allah. Allahumma nas'aluka imanan wa taqwa. Allahumma rizqna imanan wa taqwa. Allahumma rizqna imanan wa taqwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa dhunubi ustadina wa dhunubi jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Ya Allah, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Gusti Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga kita kelak nanti bersama Nabi di surga dan juga mendapatkan syafaat beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan disampaikan. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara peringatan Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kepada Al-Habib Muhammad bin Anis Shahab dimohon berkenan untuk beramah tamah di tempat yang disediakan oleh panitia. Sebelum bubar, marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat jamaah Isya terlebih dahulu.
Monggo dimulai. Atas kekurangannya kami dari segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamat. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap